Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabe selamat lingkungan latai, salam sewujud karyan dewa malempang. Adil kata dino, bacu ramin kasaruga, basengat kadibata. Arus. Halo Sobat Bawaslu, balik lagi di podcast kita yang santai, tapi penuh makna. Pergi pagi berangkat bekerja, singgah sebentar membeli pena. Langkah awal kita semua menjaga amanah jadi prioritas utama. Ketemu lagi kita pada pagi hari ini akan ngobrol tentang satu tema, yaitu integritas tanpa batas. Dan sudah hadir bersama kita hari ini narasumber kita, yaitu Bapak Beni Setia, SE, MM, MSM, selaku Koordinator Sumber Daya Manusia dan Organisasi Diklat Bawaslu Kalimantan Tengah. Selamat datang Bapak Beni. Selamat pagi Ibu Rika. Apa kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat. Senang sekali ya kita bisa ngobrol dan bertemu tentu saja pada hari ini dalam keadaan sehat Pak ya. Namun sebelum masuk ke diskusi kita Pak, saya mau nanya, Bapak sebenarnya senang kopi apa teh Pak? Sukanya sama kopi apa teh Pak? Nggak boleh dua-duanya ya Bu ya. Ya. Salah satu Pak. Kopi Bu, kopi. Pak ya, berbeda ternyata Pak. Saya sukanya teh, walaupun berbeda Pak, karena memang sudah disediakan di atas meja kita supaya cocok ngobrolnya semakin hangat, kita bisa sambil menikmati Pak ya. Baik Pak, diskusi kita pada hari ini membahas tentang integritas Pak ya. Nah kalau menurut Bapak, integritas itu apa sih di Bawaslu Pak? Ringan pertanyaannya, cuma Iya, Pak. berat untuk menjawabnya. Ya. Bahasa integritas, ya. Kalau boleh diterjemahkan secara sederhana, adanya kesatuan hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan. Jadi kata kuncinya Ibu, harus satu kesatuan, dan itulah integritas kita. Berarti kuncinya konsisten ya Pak ya? Konsisten, ya bisa konsisten atau konsistensi ya Bu ya. Ya. Jadi itu yang kita ucapkan, itu juga yang kita harus jalankan ya Pak ya, kira-kira seperti itu. Benar, pas. Nah terkait hal tersebut Pak, tentu saja ada diklat. Nah hubungan diklat dalam integritas itu apa Pak? Memang diklat di Bawaslu itu memang menjadi bagian tugas saya ya. Berarti bagaimana pada saat pelaksanaan pendidikan dan pelatihan itu kita harus selalu mencamkan, mengingatkan bahwa integritas itu adalah harus menjadi jiwanya seluruh penyelenggara di Bawaslu. Kenapa saya katakan seluruhnya? Berarti baik pimpinan, kemudian sekretariat, itu harus memahami bahwa integritas itu menjadi rohnya penyelenggara. Kira-kira begitu Bu. Wah menarik sekali Pak ya. Ternyata bukan hanya soal skill atau keahlian Pak ya. Di sini juga ada pembentukan karakter ya Pak. Kalau pembentukan karakter biasanya ada satu metode Pak. Metodenya yang digunakan di Bawaslu itu seperti apa Pak? Di antaranya kita melakukan diskusi, ya. Kemudian kita bisa melakukan simulasi, ya. Dan juga hal-hal itu dilakukan mungkin bisa secara formal maupun informal. Jadi maksudnya begini Ibu, kenapa saya menggunakan kata formal dan informal? Tadi kata-katanya adalah kita melakukan diskusi dan simulasi. Secara informal
kita bisa diskusi, diantaranya ini salah satu kegiatannya. Ini adalah meningkatkan kompetensi SDM di Bawaslu. Kalau secara formal, komisioner atau pegawai Bawaslu itu sudah punya kurikulumnya untuk melakukan proses diskusi, simulasi dengan sudah ditentukan aturan dan kurikulumnya, dan itu sifatnya terjadwal, kira-kira begitu Ibu. Begitu Pak ya. Wah, jadi ternyata memang sudah dipersiapkan ya Pak ya. Untuk kondisi di lapangan juga mungkin semua sudah dipersiapkan secara matang Pak ya. Dan kalau begitu pernahkah diuji Pak secara langsung di lapangan? Kalau diuji secara langsung di lapangan, ya tadi mungkin lebih lebih pasnya Burika pada saat kita lakukan simulasi. Simulasi itu adalah proses kita melakukan proses penguatan kelembagaan dan juga kompetensi daripada penyelenggara tadi. Di lapangannya kita bisa melakukan simulasi pada saat menjelang tahapan pemilu maupun pemilihan itu dilakukan. Kemudian bentuk yang lainnya kita juga bisa melibatkan pihak-pihak lain ya, dengan mencoba melibatkan partisipasi ya, pihak eksternal masyarakat, kemudian kita melakukan simulasi ya, sehingga dari hal tersebut kita bisa mengetahui ya, apakah kita sebagai penyelenggara itu sudah memenuhi standar ya kompetensi penyelenggara. Karena kaitannya kembali lagi seperti Ibu tanyakan tadi, integritas itu kan berarti kita harus tidak hanya secara teori ya Ibu, kita bicara tentang pikiran, kita bicara tentang perkataan atau perbuatan, tapi bisa kita buktikan pada saat kita melakukan simulasi, sehingga kita betul-betul paham bahwa integritas itu harus memang dipraktekkan pada saat ya di lapangan. Kira-kira seperti itu. Wah, ternyata nggak mudah juga Pak ya, karena integritas harus justru benar-benar terlihat nyata Pak ya oleh masyarakat pada umumnya. Apa istilahnya Ibu yang dikatakan integritas tanpa batas itu loh? Seperti itu Pak. Betul Pak. Kemudian kalau begitu pasti ada tantangannya Pak ya, karena sudah mempraktekkan di lapangan, tentu saja masyarakat ingin melihat secara lebih dekat terkait Bawaslu. Nah, bagaimana tantangannya Pak pada saat itu? Tantangan, dan ini harus kita jawab. Mungkin kalau kita hanya berteori, sulit untuk bisa diyakinkan masyarakat. Tetapi kalau kita bisa mempraktekkan langsung dan kita alami ya, dan itu terjadi pada saat pemilu dan pemilihan kepala daerah, pada saat itulah tantangan tadi akan bisa terjawab Ibu ya, bahwa sampai hari ini ya integritas kita khususnya di Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah itu bisa kita jaga. Apa pembuktiannya Ibu? Pembuktiannya adalah produk daripada pemilu dan pemilihan kepala daerah itu adalah terpilihnya wakil kita di legislatif, terpilihnya pemimpin-pemimpin kita di daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota. Dan jawabannya Ibu ya, bahwa pemimpin-pemimpin itu pada saat ini
itu secara ketatanegaraan itu diakui, kemudian secara pengakuan atau validasi dari masyarakat itu pun mendapatkan pengakuan. Itulah sebetulnya produk yang akhir daripada yang Ibu tanyakan tadi, bahwa integritas itu adalah tantangan yang kita jawab dengan menghasilkan pemimpin-pemimpin juga yang sekarang atau saat ini menjadi wakil kita di legislatif dan juga menjadi pimpinan kepala daerah di provinsi maupun kabupaten. Kira-kira gitu Bu. Ya. Baik Pak, memang sudah terbukti di masyarakat ya Pak, kerja Bawaslu. Namun kadang terkait integritas tadi Pak, ada godaan tertentu juga Pak. Kira-kira menurut Bapak godaannya tentang apa aja Pak? Sebelum saya jawab, boleh ngopi lah Boleh pulang. Pak, silahkan Ya. kita santai, Tak. minum lebih dahulu supaya nggak keselak ya. Kena kering juga Pak tenggorokan, apalagi pagi-pagi cuaca mungkin agak Ulangi panas, tadi apa Bu? Pak. Ulangi tadi apa? Godaannya Pak untuk menjaga integritas itu apa kira-kira? Ini Ibu saya minta memberikan contoh. Iya. Nah, kira-kira seperti itu. Karena saya menggunakan kata-kata yang mohon maaf sederhana saja. Contohnya begini. Ya. Pada saat tantangan berkaitan integritas kita itu diuji, kita sebagai penyelenggara khususnya di Bawaslu, fungsi utamanya adalah pengawasan. Itu pengawasan. Pada saat melakukan proses pengawasan, Ibu, ya, ada hal-hal yang memang meminta atau diminta, mohon maaf, meminta atau diminta untuk tidak melakukan pengawasan secara maksimal. Loh, kenapa pengawasannya diminta tidak maksimal? Supaya tadi pada saat terjadi dianggap proses penyelenggaraan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, itu masih bisa dianggap ditoleransi. Nah, itulah Ibu ya. Jadi godaannya adalah kita mencoba mentoleransi yang jelas-jelas tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tetapi kita diminta untuk bisa mengabaikan, menganggap itu hal biasa, dan itulah sebetulnya tantangan terbesarnya pada saat kita melakukan pengawasan. Ya, kira-kira gitu Ibu. Jadi itu contohnya Pak, Ya. tantangannya di hadapan umum ya terkait kerja integritas Bawaslu. Karena saya penasaran, tentu saja Sobat Bawaslu juga penasaran tentang hal itu dan sudah terjawab oleh Bapak. Jadi kalau kita lihat di sini dari hal-hal kecil Pak ya bisa diuji integritas kita. Walaupun sepertinya itu hal yang tidak mungkin tetapi sangat berbahaya Pak ya. Baik Pak, kita masuk ke pertanyaan terakhir Pak. Apa pesan Bapak untuk Sobat Bawaslu tentang integritas Pak? Ini terakhir lah Bu. Iya Pak. Kopinya masih ada. Boleh Pak, silakan diminum lagi. Kopinya masih ada tapi sudah Tapi selesai. pertanyaannya sudah mau selesai Pak. Ya. Berarti boleh dikatakan ya dari bahasanya Ibu ini bisa membuat sebuah kesimpulan. Kira-kira seperti itu ya Bu ya. Iya Pak. Atau memberikan ya Bu ya. Fokusnya kemana Bu? Fokusnya kepada integritas Dan kepada masyarakat. Sobat Bawaslu umumnya. Wah, saya menggunakan kata-kata yang terakhir aja lah. Ya, baik, Pak. Sobat-sobat Bawaslu. Kata-kata yang bagus, sobat-sobat Bawaslu. Jadi begini sobat-sobat Bawaslu ya. Pengawasan pemilu dan pemilihan kepala daerah itu tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal apabila tidak didukung dengan sobat-sobat semua. Jadi
kami sebagai penyelenggara, khususnya Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah, berharap ada keterlibatan dari sobat-sobat semua dengan selalu ikut melakukan pengawasan pada saat pemilu dan pemilihan kepala daerah. Tetapi akan muncul pertanyaan, saat ini kan sudah pemilunya sudah lewat, pemilihan kepala daerahnya sudah lewat. Sobat-sobat berperan di mana? Sobat-sobat bisa berperan pada saat ini adalah memastikan bahwa sobat-sobat itu adalah nanti akan bisa menggunakan hak pilihnya pada saat pemilu dan pemilihan kepala daerah yang akan datang. Kok bicaranya dari sekarang? Iya, karena memang proses untuk mengatakan bahwa sobat-sobat itu bisa menggunakan hak pilihnya itu diantaranya adalah lakukanlah pengawasan bahwa sobat-sobat Bawaslu itu adalah sudah terdaftar sebagai pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya di pemilu yang akan datang. Itu kira-kira yang mungkin yang bisa dilakukan pada saat ini. Kalau pada saat pemilu dan pemilihan, bolehkah? Itu malah lebih banyak lagi tantangannya. Sobat-sobat nanti juga bisa menjadi individu yang bisa melaporkan apabila ditemukan pelanggaran. Karena sekali lagi keterlibatan sobat-sobat semua adalah hal yang penting, karena biar proses pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu itu mendapat dukungan daripada warga negara Indonesia yang punya hak pilih, masyarakat, dan yang memang tidak kalah pentingnya sobat-sobat. Saya menggunakan kata-kata gini aja, kalau sobat-sobat mungkin secara umum, sobat-sobat Bawaslu gitu, kayak diri sobat-sobat. Ya, sobat-sobat Bawaslu harus menjadi warga negara yang aktif untuk melakukan pengawasan pada saat pemilu dan pemilihan kepala daerah. Kira-kira itu yang berbuka. Itu terakhir sudah ya? Iya Bapak, iya pertanyaan terakhir yang dijawab dengan sempurna. Jadi memang harus dimulai dari diri sendiri ya. Jadi terima kasih banyak Bapak Beni atas diskusi kita yang ringan tapi dalam dan hangat pada pagi hari ini. Terima kasih Buya. Jangan lupa diundang lagi ya. Jadi Sobat Bawaslu jangan lupa untuk integritas. Di sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa hal kecil itu sangat penting karena dari situlah integritas kita dibentuk. Jadi sebagai penutup, pena dipakai menulis data, data tersusun rapi dan terjaga. Kalau amanah tetap dijaga, integritas kuat, Bawaslu pun dipercaya. Sampai ketemu lagi Bapak di podcast dan obrolan seru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak ya. Terima kasih